Halo adik-adik, apa kabar? Hari ini Kak Indri percaya Kak Indri ketemu dengan adik-adik yang luar biasa. Dan Kak Indri juga percaya bahwa adik-adik hari ini dalam keadaan sehat, sukacita, kemudian hari ini juga bersemangat melalui hari-harinya. Dan hari ini Kak Indri juga senang bisa bertemu dengan adik-adik di ibadah hari ini, walaupun secara virtual. Dan sebelum kita mulai dan sebelum juga Kak Indri sharing cerita sama adik-adik, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pertemuan kami hari ini. Walaupun secara virtual, kami percaya kami bisa mengalami Tuhan bersama-sama. Kami bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami untuk kami kerjakan hari ini. Kami bersyukur Tuhan dan kami siap mendengar kebenaran firman-Mu dan kami mau bersemangat dan antusias mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, adik-adik, hari ini Kak Indri juga bersemangat bisa bertemu sama adik-adik. Dan sebelumnya Kak Indri ucapkan selamat buat teman adik-adik yang sudah menang kemarin ya, untuk di lomba Natal di Kega kemarin. Dan Kak Indri juga percaya adik-adik yang lain juga di tahun depan, ayo ikutan bersama-sama. Kita mau berusaha, kita mau mencoba sesuatu yang baru, menggali setiap talenta yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Jangan takut karena Tuhan berikan kita roh yang berani, bukan roh yang ketakutan ya. Dan hari ini juga Kak Indri bilang selamat Natal buat adik-adik semua, dan kita mau merayakan Natal ini di tahun 2020 ini dengan sesuatu yang berbeda. Kenapa hari ini Kak Indri mau kasih tema kita untuk sharing firman hari ini adalah menjadi berkat di masa pandemi. Oke, adik-adik masih ingat 2 minggu yang lalu Kak Lita sempat cerita tentang bagaimana kelahiran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lahir di tempat yang sederhana dan sangat sederhana. Di mana itu? Adik-adik pasti tahu. Ya, di kandang domba. Kesederhanaan di mana tempat Tuhan Yesus lahir itu dibuktikan bagaimana dengan Tuhan Yesus hidup. Bagaimana Tuhan menjalani hari-harinya. Tuhan selalu menjadi orang yang bisa menjadi sahabat, dia bisa menjadi teman, dia bisa menjadi guru yang baik, sehingga orang-orang yang di sekitarnya sangat diberkati dengan keberadaan Tuhan Yesus. Dan kesederhanaan itu juga membuat kita belajar. Mungkin adik-adik dulu lahirnya di rumah sakit ya, papa mama udah persiapkan semuanya, baju baru, kemudian rumah sakit yang terbaik yang papa mama bisa usahakan. Kemudian waktu adik-adik lahir, papa mama pasti sangat sukacita, semua orang sukacita datang melihat adik-adik lahir, ya kan? Nah, berbeda waktu Tuhan Yesus tidak lahir di seperti apa yang adik rasakan hari-hari ini atau kemarin waktu adik lahir, ya. Dan di situ kita belajar berapa? Bersyukur. Dengan kondisi kita bisa lahir di tempat yang terbaik. Bukan berarti Tuhan Yesus lahir bukan tempat yang tidak terbaik, bukan. Tetapi satu kondisi yang kita bisa belajar untuk kita bisa mengucap syukur bahwa Tuhan memberi kita yang terbaik. Tuhan merancangkan hal yang baik buat hidup kita, bukan hal yang tidak baik, ya. Dan hari ini Kak Indri juga mau sharing sama adik-adik. Di rumah pasti semua sudah pasang pohon Natal ya, yang kayak di sebelahnya Kak Indri. Ataupun mungkin belum dipasang, ataupun mungkin karena kondisi belum ada di rumah, nggak apa-apa. Bukan masalah harus ada pohon Natal. Yang penting Natal itu harus ada di hati kita. Ya, atau harus menjadi sukacita kita bersama untuk bagaimana kita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Hari ini Kak Indri mau cerita tentang 3 pohon Natal. Ya, sebelah ini termasuk pohon Natal yang ukurannya sedang, yang satu lagi pohon Natal yang ukurannya lebih besar, satu lagi ada ukuran pohon Natal yang lebih kecil. Jadi ada 3 ya, satu yang besar, satu yang sedang, satu yang lebih kecil. Nah, di suatu tempat di suatu toko ada 3 pohon Natal yang akan dijual. Nah, ketiga pohon Natal ini ceritanya dia bisa bicara tuh adik-adik. Dia bilang begini, aku pasti akan menjadi pilihan yang banyak orang cari, katanya pohon Natal yang besar. Karena aku bagus, penampilanku bagus, hiasanku bagus, pasti orang banyak akan pilih aku. Orang banyak akan senang berada dekat aku. Dan aku akan dibeli orang, dan aku akan dipasang di mall. Wow, saya Kak Indri percaya adik-adik pernah ke mall ya. Di mall pasti ada pohon Natal. Biasanya ada pohon yang ukuran kecil, ada yang besar. Nah, ini yang Kak Indri cerita ukuran yang besar. Dia
Dengan sombong dia bilang orang pasti akan pilih aku dan aku akan pasang di mall. Aku akan menjadi perhatian orang banyak. Bener loh adik-adik, pohon yang besar ada yang membeli dan kemudian dipajang di mall. Waktu dipajang di mall, orang senang lihat pohon Natal itu. Wow, besar. Tapi orang-orang tidak tinggal lama sebelah pohon Natal itu. Hanya sekedar lihat, kemudian pergi. Karena mereka berpikir, oh ya, aku mau ke toko, mau belanja. Oh, di sana ada barang bagus. Jadi mereka teralihkan, tidak fokus pada pohon Natalnya saja. Tapi mereka langsung pergi untuk melihat apa yang hendak dia mau beli, apa yang mereka mau pergi untuk beli sesuatu itu. Jadi hanya sebentar, nggak lama. Kemudian tinggal berapa ya? Berarti 3, sudah kejual 1, tinggal 2. Yang 2 juga bicara, yang ukuran sedang. Bilang begini, aku juga akan dipilih. Kamu pasti nggak ada yang mau beli kecil, aku pasti ada yang pilih. Aku nanti pasti akan pilih dipasang di perkantoran. Ya, di kantor-kantor aku dipasang, orang akan senang melihat aku. Apa yang dibilang oleh pohon Natal yang sedang itu benar terjadi. Dia dibeli oleh seseorang dan dipasang di kantor, adik-adik. Waktu dipasang di kantor, orang senang lihat. Oh, orang yang datang ke kantor itu senang lihat. Ya, wah bagus, hiasannya cantik dan bagus semua. Orang senang lihat. Tetapi kalau kantor mau Natal dan Tahun Baru kan libur, jadi tutup. Akhirnya karena kantor libur, udah nggak ada orang dalam kantor itu. Dia sendiri, nggak ada yang memandangi dia, tidak ada yang orang yang merasa senang dekat dengan di pohon Natal sedang tadi. Akhirnya di toko tadi tinggal 1 ya, yang kecil. Yang kecil dia merasa sedih, wah teman-temanku bisa jadi berkat. Ada yang di mall, orang-orang pasti senang, ada mereka. Ada yang di kantor, pasti juga mereka senang dengan keberadaannya. Apalagi aku ya, aku di mana? Aku hanya di toko ini aja, nggak ada yang beli aku kecil. Tapi adik-adik itu tidak sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Tiba-tiba ada seorang bapak datang beli pohon Natal kecil ini. Dia berpikir si pohon Natal, aku akan dibawa kemana ya? Bapak ini orangnya sederhana sekali, aku akan dibawa kemana? Nah, pohon Natal kecil tadi dibawa ke rumah yang sangat sederhana. Dibawa oleh bapak tadi ke rumah yang sangat sederhana. Di sana ada istri dan anak-anaknya. Awalnya pohon Natal yang kecil ini merasa sedih. Kok aku hanya dibawa ke rumah yang sederhana? Yang lihat aku kan hanya bapak, ibu, dan anaknya. Aku kan gak bisa jadi berkat buat orang banyak. Tanpa dia sadari, waktu Natal tiba, seluruh keluarga kumpul. Ada omanya datang, ada opanya datang, ada tante, om, dan saudara-saudara yang lain datang. Dan mereka berkumpul di pohon Natal itu. Mereka bersuka cita, mereka tukar kado, mereka bercanda atau buka kado sama-sama. Dan pohon Natal yang kecil itu merasa senang. Ternyata walaupun aku kecil, aku bisa menjadi berkat. Ternyata orang-orang malah suka tinggal sama aku, berada di dekat aku. Mereka duduk sukacita, ketawa bersama, makan bersama. Nah, adik-adik, dari 3 pohon tadi kita mau belajar sama-sama. Bukan apa yang dilihat manusia hebat itu yang bisa pasti jadi berkat buat orang banyak. Belum tentu. Bisa jadi berkat, tapi tidak seperti yang kadang-kadang yang kita pikirkan. Oh, yang bisa jadi berkat itu yang orang besar saja, yang kecil nggak bisa. Ya, jangan salah. Pohon Natal yang kecil tadi dia jadi berkat. Banyak orang yang senang, akhirnya bersuka cita. Mereka bertambah bersuka cita merayakan Natalnya. Jadi Natal kali ini Kak Indri mau, ayo kita mau menjadi berkat. Walaupun di masa pandemi, di masa yang mungkin nggak nyaman buat adik-adik, tapi kita bisa jadi berkat. Keberadaan kita bisa jadi berkat. Keberadaan kita membuat orang bersuka cita. Keberadaan kita membuat orang bisa menikmati Natal yang ada. Keberadaan kita bisa membuat orang melihat ada Yesus yang benar-benar lahir dalam hidup kita. Nah, Kak Indri ajak teman-teman baca firman Tuhan di 1 Timotius 4 ayat 12. Ya, 1 Timotius 4 ayat 12 Kak Indri bacakan buat adik-adik semuanya ya. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda.
jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sekali lagi Kak Indri bacakan. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Hari ini kenapa Kak Indri ajak adik-adik baca firman ini? Seperti tadi kita mau jadi berkat. Jangan berpikir bahwa seorang akan menganggap, waduh kamu anak kecil, gak bisa jadi berkat. Bukan, firman Tuhan sudah bilang, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Adik-adik masih muda, mungkin masih usia mungkin bisa di bawah 12 tahun. Tetapi di usia di bawah 12 tahun, Kak Indri bilang bahwa adik-adik bisa jadi berkat. Berkat apa? Menjadi teladan dalam perkataan, tingkah laku contohnya. Kak gimana? Aku kan di rumah Natalan kali ini, aku gak kemana-mana. Mungkin dulu aku bisa jalan-jalan keluar, ketemu keluarga besar. Sekarang bagaimana? Manfaatkan virtual yang ada, manfaatkan fasilitas yang ada. Nanti Natal adik-adik bisa telepon atau mungkin video call dengan teman-teman yang jauh. Bilang selamat Natal. Kita nggak bisa ketemu tapi kita bisa telepon mereka. Atau mungkin keluarga yang jauh, kita punya inisiatif, ayo Ma kita telepon. Mungkin kita ingat keluarga kita yang jauh, kita nggak bisa ke sana, kita video call, kita ketemu. Walaupun hanya ketemu secara virtual, kita bisa jadi berkat. Halo Opa, Oma, selamat Natal. Ya, itu cara kita bisa menunjukkan kasih kita. Kita perhatikan mereka, kita tunjukkan perhatian kita pada mereka. Atau mungkin perkataannya gimana sih Kak? Kita bisa doain. Selamat Natal Opa, kita mau, boleh nggak aku doain? Nah, itu bisa jadi berkat di masa Natal ini. Bukan hanya berkat yang kita mau terima, dapat kado Natal ya. Kita mau dapat, mana hadiahnya Oma, mana hadiahnya buat aku. Tapi hari ini kita mau bagi, kita yang membagi berkatnya. Berkatnya apa? Kita perhatikan mereka. Kita bisa berdoa buat mereka. Ya, apalagi kasih. Apa dong kalau kasih kan identiknya kasih memberi. Gak apa-apa. Kalau ingat teman mungkin, teman-teman sekolahmu yang kau ingat, yang hari ini juga merayakan Natal. Atau teman-temanmu yang mungkin yang hari ini kau diingatkan Tuhan, kau bisa telepon juga. Selamat Natal, gimana kabarmu? Kita bisa tanya ke mereka. Jadi berkat, jadi berkat. Temanmu akan senang, wow dia telepon aku loh, padahal aku gak pernah loh ketemu dia, udah lama dia mau ingat aku, telepon aku. Nah, itu juga sudah jadi berkat. Memberi berkat bukan harus selalu harus yang besar. Dari mulai hal yang kecil kita bisa jadi berkat. Nah, adik-adik di masa pandemi ini kita sama-sama, walaupun kita adik-adik masih muda, adik-adik bisa menjadi berkat dengan menjadi teladan. Di tengah-tengah keluargamu kau juga bisa menjadi teladan di hari Natal ini. Atau apa, mungkin kau ingat ingin berbagi kasih dengan orang lain. Kita mungkin, Ma aku hari ini mau membagi apa yang aku punya di Natal ini, boleh nggak? Atau sesuatu yang lain. Ya bisa kau lakukan. Ayo lakukan sama-sama. Bentuk kita bisa menjadi teladan. Bentuk kita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Yang memberikan hadiah yang terbaik buat dia dengan apa? Kita melakukan firman-Nya menjadi berkat buat orang lain. Baik adik-adik, Kak Indi sekali lagi bilang, kita pasti bisa. Kita pasti bisa walaupun kita masih kecil, adik-adik masih kecil, pasti bisa. Karena bersama Tuhan, adik-adik pasti bisa. Kak Indi akan, sebelum Kak Indi mengakhiri, Kak Indi ingatkan sekali lagi buat adik-adik, ya, mari di masa Natal ini, kita tetap bisa menjadi berkat, mungkin sulit, tetapi saat kita mau berusaha, kita melakukan bagian kita, Tuhan akan memampukan kita, menyempurnakan apa yang kita kerjakan buat kemuliaan nama Dia. Ya, sekali lagi Kak Indi ucapkan selamat Natal buat teman-teman dan adik-adik yang menyaksikan saat ini. Dan kita mau yuk sama-sama menjadi teladan dalam perkataan kita, tingkah laku kita, kasih kita. Ya, mari Kak Indri sebelum akhiri kita ajak berdoa teman-teman, adik-adik kita berdoa sama-sama. Tuhan, terima kasih di Natal ini Tuhan ingatkan kami untuk kami bisa tetap menjadi berkat di masa pandemi. Mampukan kami untuk jadi berkat. Walaupun kami masih muda, walaupun
kami mungkin dipandang orang masih kecil, tapi kami percaya Tuhan, kami bisa menjadi berkat karena kami bersama dengan Tuhan. Kami bisa menjadi berkat karena kami tahu ada Yesus hidup dalam hati kami. Mampukan kami untuk menjadi teladan buat orang di sekitar kami dari hal yang kecil. Sekali lagi Tuhan, terima kasih dan kami mengucapkan selamat Natal dan terima kasih buat kelahiran-Mu yang membuat kami ada sampai saat ini dengan penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, selamat bertemu kembali dan selamat Natal, selamat tahun baru tahun 2021. Dah.